Selamat sore pemirsa Duta TV, Jumat sore Jumat Inspirasi. Seperti biasa, saya akan mengajak Anda untuk berjumpa dengan dia yang jalan hidupnya, pemikirannya, kiprahnya mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Kali ini saya mengajak Anda di lingkungan Stadion 17 Mei, Stadion Kebanggaan Urang Banjar, Urang Banua, dan saya akan mewawancarai atau berbincang dengan dia yang sangat spesial. Dia yang menggawangi tentu saja adalah sepak bola kebanggaan kita, ya. Dia adalah Bapak Hasnur Yadi Sulaiman, atau saya panggilnya Abang aja deh. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini sudah kuning dengan ininya ya, dengan apa? Dengan kaos kebanggaannya. Jersinya, kalau tidak salah jersinya tidak hanya kuning ya, ada warna lain. Iya, ini untuk home-nya. Kemudian untuk away-nya ada warna biru. Ada warna biru. Kemudian ada edisi 30 tahun karena tahun lalu 2018, tepatnya 21 April 2018 itu kita berulang tahun yang ke-30. Kita ada spesial jersey edisi 30 tahun warna merah. Itu untuk mengulang atau ingin mencoba mengulangi kesuksesan tahun 1995. Pada saat itu kita masih memakai jersey warna merah. Oke. Ini kayaknya sudah banyak sponsor-sponsor juga. Kayaknya supporternya sudah banyak ya saat ini ya. Supporter dari masa ke masa, alhamdulillah selalu ada. Ya? Karena kecintaan masyarakat Banua kepada sepak bola, khususnya PS Barito Putra. Ya, boleh cerita sedikit kekiniannya PS Barito Putra, apa yang bisa diinfokan ke masyarakat? Kita ingin berusaha mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Abah, almarhum Abah dan almarhumah Mama, yaitu mengharumkan nama Banua melalui sepak bola, melalui PS Barito Putra. Tentunya dengan pertama dulu prestasi Barito Putra. Di 30 tahun sejarah Barito Putra, kita memang belum pernah juara Liga 1. Kita pernah juara Liga 2, Liga 3, dan yang di bawahnya lagi juga udah pernah. Karena kita waktu itu pernah jatuh sampai ke Liga paling bawah, kemudian merangkak lagi naik sampai jadi juara divisi utama waktu itu sebutannya, sekarang Liga 2 tahun 2012. Nah, di tahun 31 ini, tahun 2019 ini, kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut, untuk bisa membahagiakan masyarakat Banua yang mencintai sepak bola, mencintai Barito Putra, dan juga mengharumkan nama Banua kita tercinta. Oke, targetnya? Juara. Juara. Oke, baik. Kalau flashback sedikit ketika Abah almarhum Pak Sulaiman HB concern terhadap sepak bola, selain beliau dikenal sebagai pengusaha dan juga politisi, kenapa sepak bola yang dipilih? Abah memang bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Itu yang diceritakan kepada kami semua. Tapi karena Abah adalah anak laki-laki satu-satunya yang harus meneruskan usaha almarhum Kai, pada saat itu Kai lagi sakit, Abah masih berusia 14-15 tahun, SMP kelas 3, diminta untuk tidak melanjutkan sekolah, tapi meneruskan usaha Kai. Oleh karena itu, otomatis juga cita-cita Abah untuk menjadi pemain sepak bola tidak bisa dilanjutkan. Dan terjun ke jadi pengusaha. Betul. Ya. Dan beliau, kata beliau kepada kami, berjanji pada diri sendiri, apabila beliau diberi rezeki, beliau ingin mencetak pemain bola sebanyak-banyaknya supaya bisa memperkuat timnas kita. Itu adalah cita-cita mulia yang sampai saat ini kita teruskan di Barito Putra. Boleh dikata membesarkan dari yang mulai tadinya kecil sampai sekarang besar itu tentunya butuh effort luar biasa, termasuk juga material, tidak hanya ini, dan itu kita sudah melihat masyarakat juga mengetahui bahwa Hasnur Group lah yang berusaha mati-matian, terutama juga ketika zaman almarhum masih ada. Nah itu pernahkah terpikir ini kan support terus gitu loh, itu ada pernah berpikir soal untung rugi nggak sih? Ada 8 nilai dari Barito Putra yang dititipkan Abah kepada kami semua sebagai anak-anak dan cucu-cucunya penerusnya. Nilai pertama itu adalah cinta, kata beliau. Yang namanya cinta itu tidak pernah menilai materi. Yang namanya cinta itu tidak pernah berakhir. Cinta itu harus abadi. Oleh karena itu kami tidak pernah berpikir untung dan rugi. Tapi kami berpikir bagaimana menjaga cinta ini agar tetap abadi, agar terus diwariskan ke anak cucunya sampai terus keturunan selanjutnya, insya Allah. Karena ini menjadi legacy yang harus
ada terus gitu ya, berarti mimpinya kan seperti itu, otomatis kan harus tambah profesional pengelolaannya. Mau tidak mau kan tidak lagi hitungannya pokoknya support kan, harus ada juga perhitungan bisnis. Apakah yang dilakukan oleh Bang Hasnur dan tim untuk bisa membuat PS Barito Putra ini lebih profesional dan juga dalam tanda kutip menjual tentu saja untuk para sponsorship? Pertama dulu kami ingin bagaimana prestasi tertinggi dulu, yaitu juara. Karena saya yakin bagaimanapun itu berbanding lurus dengan prestasi. Kemudian yang kedua, kita tentunya tidak ingin hanya bisa membeli pemain bintang, tapi bagaimana kita mencetak pemain bintang. Oleh karena itu kita mendirikan Sekolah Olahraga Barito Putra. Kita bekerja sama dengan Real Madrid untuk mendirikan sekolah sepak bola. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan mendirikan akademi. Nah, syarat utamanya adalah kita harus punya infrastruktur. Dalam hari ini lapangan latihan. Nah, insya Allah dalam tahun ini kami akan memulai untuk membangun lapangan latihan. Ini kalau 17 Mei ini dari sisi penilaian bagaimana? Apakah sudah memadai atau jauh? Ini bukan lapangan latihan. Ini adalah lapangan untuk pertandingan resmi. Udah selayaknya lapangan latihan itu tidak digunakan sama dengan lapangan pertandingan resmi. Jadi khusus begitu. Harus ada khusus. Di mana rencananya? Ada beberapa tempat yang saat ini menurut bimbingan dari guru kami Al Mukarram Kiai Haji Ahmad Judianur, bekerja sama dengan Pak Haji Nurhin. Waktu itu Pak Haji Nurhin menawarkan ada di Citra Graha di tempat beliau. Ada sebuah tanah yang bisa dimanfaatkan untuk kami bisa membangun lapangan latihan di sana. Kalau dari sisi pemain dan juga tadi ada sekolah dan pembinaan selama ini, komposisi antara pemain lokal yang memang orang Banua dengan yang dari luar itu berapa? Untuk mencetak pemain asli Banua itu memang diperlukan sebuah proses panjang pembinaan. Oleh karena itu kita harus memulainya dari sedini mungkin. Sekolah Olahraga Barito Putra adalah jawabannya. Sekolah sepak bola Real Madrid yang kami kerjasamakan juga adalah merupakan jawabannya. Nah itu mohon bersabar, perlu proses. Memang sepanjang sejarah Barito Putra ada pemain-pemain asli Banua yang kita banggakan juga. Tapi kita juga harus mengetahui bahwa masyarakat menuntut prestasi. Jadi untuk menang harus yang terbaik yang direkrut ya. Jadi saya berharap nanti dengan pemain-pemain yang berpengalaman ini bisa memberikan pengalamannya, ilmunya kepada adik-adiknya, terutama yang memang asli Banua, sehingga pada suatu saat nanti akan banyak pemain-pemain yang asli Banua yang mengisi skuad inti tim senior Barito Putra. Kalau pelatih, ini kan selama ini juga pelatih memang dari luar, bahkan bukan hanya luar Kalsel tapi juga dari luar. Itu pemilihannya seperti apa? Kita melihat pelatih mana yang bisa mewujudkan cita-cita kita bersama. Selain memang bagaimana untuk mempersembahkan prestasi tertinggi untuk jadi juara, tapi juga pelatih yang bisa mencetak pemain-pemain muda yang memberi kesempatan sebanyak-banyaknya kepada pemain muda. Kita mengetahui bagaimana Coach Jackson selama ini selalu memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda. Contoh tahun 2018 kemarin ada satu binaan kita namanya Raffi Sarahil, mulai dari Barito Under 19, sekarang dia sudah di timnas usia 22. Itu adalah karena diberikan kesempatan bermain sebanyak-banyaknya oleh Coach Jackson. Hal inilah yang kita sangat bahagia bahwa Coach Jackson ini sesuai dengan keinginan kita. Kalau dari sisi manajer, dari sisi manajer ketika tadi ada pemain yang ya istilahnya ditransfer, ditarik sampai ke timnas, itu seperti apa sih gitu loh? Kan kadang-kadang diperlukan juga, masih tetap diperlukan di sini, sisi lain juga diperlukan untuk negara lah, itu untuk nasional. Itu gimana komunikasinya, Bang? Tadi saya sudah sampaikan bahwa Abah begitu gagal menjadi pemain bola, harus melanjutkan usaha KAI. Beliau bercita-cita kalau mendapat rezeki, beliau ingin mencetak pemain bola sebanyak-banyaknya untuk bisa menjadi timnas. Jadi Barito Putra ini selain ingin membahagiakan dan mengharumkan nama Banua, juga ingin berkontribusi kepada negara untuk mencetak pemain sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, sesuai amanah Abah, apapun itu, kalau sudah kepentingan timnas, kita harus. Jadi itu bagian dari mission dan visionnya dari Barito Putra. Betul. Baik.
Ngomong-ngomong, ini kan tadi cerita soal Abah pengen jadi pemain. Bang Hasnur tuh jago bola nggak? Jago main bola? Saya sama seperti Abah, Oke. bercita-cita sebagai pemain, Oke. ingin jadi sebagai pemain bola. Oke. Tapi bedanya saya nggak punya bakat. Kalau Abah punya bakat, Oke. kalau saya sudah mencoba juga ikut sekolah sepak bola, ikut Tapi apa. nggak ngerti nih. Tapi memang mungkin bukan di situ jalan hidupnya. Nah, tapi dari keluarga ada nggak yang memang jago main bola dari keluarga? Di antara kami bertujuh anak-anak Abah memang tidak ada. Oh, gitu Ya, ada. semua mencintai, semua memang betul-betul mewarisi darah Abah. Oke. Tapi mungkin bakatnya. Tidak untuk di lapangan begitu untuk memain. Siapa tahu cucu-cucunya. Oke, tapi bagaimana? Interestnya semua juga cucu-cucu juga. Kami berikan kesempatan, Oke. kami juga siapa yang memang punya minat, kami berikan kesempatan. Ya mudah-mudahan ditunggu saja. Oke, baik. Nah, ini kan ada gonjang-ganjing PSSI juga ya. Saya ingin tahu nih apa sih pendapatnya dari Bang Hasnur. Kita akan kembali masih bersama dia sesaat lagi. Pemirsa Duta TV, olahraga adalah komunikasi yang universal ya. Sebagaimana diplomatis pakai jalan politik, jalan namanya kesenian. Nah, olahraga ini yang paling seru, lebih mendunia ini bisa bicara. Nah, kita bicara ini PSSI lagi rame nih. Iya. Lagi rame apalagi kemarin di beberapa TV nasional dibongkar ke segala macam sampai akhirnya ketuanya harus mundur ya. Komen Abang sendiri terkait kondisi seperti itu. Ya, saya pikir memang sudah saatnya kalau kita ingin sepak bola kita lebih maju, yang harus dibenahi pertama dulu adalah induk organisasinya. Karena dengan induk organisasi yang baik, yang amanah, kemudian sistemnya juga sesuai dan dijalankan dengan sebaik-baiknya, akhirnya kompetisi berjalan dengan baik dan pembinaan juga berjalan dengan baik. Otomatis kita bisa mengharapkan pemain-pemain yang berkualitas yang nantinya mengangkat prestasi dari tim nasional kita. Kita mengetahui bahwa bagaimana kita punya prestasi yang luar biasa di usia muda. Misalnya di Danon kita sampai ke dunia, di daerah kita sendiri itu ada SSB Batu Agung dari Balangan itu sampai 8 besar di dunia. Itu artinya kita itu nggak kalah kok dari segi talent, dari segi bakat. Tapi apa yang mungkin kurang dari kita adalah kompetisi yang kurang sehat, ya maaf, induk organisasi yang belum amanah sepenuhnya. Saya juga sebagai ketua Asprop juga mengakui bahwa banyak yang saya belum lakukan sebagai ketua Asprop PSSI Kalimantan Selatan, terutama untuk kompetisi. Oleh karena itu ini menjadi PR saya, menjadi hutang saya yang harus saya bayar di sisa kepengurusan saya ini nanti sebagai ketua Asprop PSSI Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan begitu juga dengan PSSI Pusat. Artinya ketika ada sebuah kejadian, hikmahnya adalah bebenah di semua tempat ya. Mencari solusi. Oke, mencari solusi. Nah, kaitannya dengan rapi-rapi ini gitu loh. Apakah ada pernah Barito Putra atau khususnya di Provinsi Kalsel kena imbas-imbasnya dari hal yang dibahas terkait PSSI itu? Iya, kita mungkin mempunyai beberapa pengalaman. Yang tidak nyaman juga. Iya, contoh misalnya kita selalu mengatakan bahwa tahun 1995 kita merasa harusnya kita menjadi juara pada saat itu. Sampai ada salah satu media nasional yang menulis Barito juara tanpa mahkota. Karena menurut mereka harusnya kita di semifinal itu melawan Persib Bandung kita yang menang. Tapi karena faktor non teknis akhirnya kita dikalahkan. Nah, pengalaman ini yang membuat kita merasa bahwa inilah sepak bola. Nah, inilah yang menjadi PR kita semua sebetulnya. Bagaimana kita semua stakeholder harus bersama-sama, ayo kita tunjukkan cinta kita. Cinta kita yang murni, cinta kita yang betul-betul menjunjung tinggi fair play, sportivitas. Bahwa esensi daripada sepak bola itu adalah persatuan dan kesatuan, fair play. Bagaimana tahun 1930 didirikannya PSSI, sebelum kita merdeka, itu bagaimana untuk menyatukan kita semua sebetulnya. Nah, semangat persatuan kesatuan ini harus yang kita jaga sama-sama. Oke, baik. Kalau misalkan nanti sudah rapih semua, perwakilan-perwakilan dari setiap provinsi kan ada di kepengurusan di pusat. Exco ya, iya Exco ya. Termasuk Dari klub itu biasanya. Oke, Iya. iya. Nah, kaitannya dengan PS Barito Putra, orang memandangnya ini masih punya Hasnur Group, bukan punya provinsi. Sebetulnya posisinya seperti apa sih sekarang ini?
Apakah sudah dihibahkan menjadi punya provinsi atau memang hanya milik keluarga atau bagaimana? Seperti yang saya sampaikan tadi, Oke. Abah mendirikan ini atas dasar cinta Abah dan Mama, atas dasar cinta Abah kepada Banua, kepada Provinsi Kalimantan Selatan, kepada masyarakatnya utamanya. Jadi ini adalah milik masyarakat, milik masyarakat. Hanya pengelolaan saja ya? Iya, betul. Hanya pengelolaannya saja. Karena kami diberi amanah bahwa ini harus murni sepak bola, harus murni olahraga. Jangan sampai dibawa ke arah-arah yang berbeda. Oke. Oleh karena itu kami menjaga tersebut. Kami menjaga amanah tersebut supaya ini memang murni untuk sepak bola, murni untuk memberikan kebanggaan. Di dalam Milik kelompok tertentu begitu ya? di dalam jersey ini ditulis Pride of Banua, kebanggaan Banua. Di belakang ini ada siluet Mama dan Abah, tanda cinta Abah dan Mama kepada Banua. Ini yang menjadi amanah kita semua. Oke, baik. Sejak tahun berapa akhirnya terjun betul-betul disuruh handle Barito Putra ini, Bang Hasrul? Saya selesai kuliah tahun 1999, pulang ke Banjarmasin, langsung disuruh, kata Abah, iya kamu kan pemain bola gagal katanya. Udah coba jadi manajer, siapa tahu bisa bagus katanya. Tetapi di bisnis tetap ikut juga, Bang Hasrul? Oh di bisnis iya. Oke, tapi Kalau ini itu yang menjadi fullnya juga di Barito Putra. Nah, dari kan Anda pebisnis juga nih, diplomasi bisnis, ada bedanya nggak sih networking olahraga dengan networking bisnis ini? saya pikir sama ya. Sama Saya ya? pikir sama. Justru kita sebenarnya bagaimana ini bisa menjadi industri yang sehat, industri yang baik. Tapi ya itu tadi syarat utamanya adalah prestasi dulu. Saya ingin prestasinya dulu bisa kita berikan, persembahkan untuk masyarakat Banua sehingga ada kebanggaan, ada ketertarikan juga teman-teman pengusaha yang lain untuk bergabung di sini. Jadi supportnya pasti juga akan lebih ini ya. Oke. Baik, kalau kita bicara mapping mana yang menjadi lawan terbesar di Barito Putra di seluruh klub di Indonesia, itu biasanya yang mana yang dipetakan, yang paling kuat gitu loh. Oh, Persib kah atau manakah kalau untuk Barito Putra? Saya pikir semua lawan sama. Saya tidak pernah memandang enteng lawan. Buktinya nggak usah jauh-jauh, barusan kita ikut di tiap tahun berubah ya soalnya ya petanya. Betul. Dan mereka semua pasti punya keinginan untuk menang juga. Jadi kami tidak pernah memandang bahwa ini tim kuat, tim lemah, tidak. Tapi semua lawan kami anggap tim kuat yang harus bisa kita kalahkan. Oke, artinya memang perjuangan tidak pernah selesai ya. Betul. Setiap tahun pasti petanya berubah. Betul. Oke, nah kalau yang di Barito Putra sendiri sekarang ini pembinaan yang terdekat yang sedang digenjot tadi kan pokoknya targetnya adalah menang. Ya juara, selain tadi bahwa harus ada tempat latihannya, tapi kan show must go on ya, segala sesuatu sebelum itu ada tetap harus dilakukan. Jadi apa yang tetap harus dilakukan meskipun mungkin fasilitas belum semua terpenuhi? Ya, pertama mempersiapkan tim dengan sebaik-baiknya dulu. Oleh karena itu kami sedini mungkin sudah mempersiapkan tim. Ini kami sudah mengontrak 29 pemain. Masih ada lagi slot pemain asing yang belum kami isi dan insya Allah secepatnya akan kami isi. Kemudian kami akan TC keluar karena tidak mungkin kami latihan di sini. Di sini akan direnovasi, di Demang Leman juga pasti jadwalnya padat sekali. Kemudian kami juga ingin mencari lawan tanding supaya bisa mengukur kemampuan kita seperti apa. Jadi pertandingan persahabatan itu yang dilakukan. Betul. Tidak menutup kemungkinan kami juga akan ikut turnamen-turnamen pramusim. Jadi itulah yang kami lakukan, persiapan sedini mungkin. Mudah-mudahan pada saat liga dimulai nanti setelah Pilpres kita sudah siap. Boleh intip sedikit nggak di manajerial itu kan kayak tadi keluar dan lain sebagainya itu pasti budgetnya jauh lebih besar ya daripada misalkan kita di sini. Nah itu alokasi seperti itu tuh gimana ngaturnya nih Bang, kan sementara ini pertandingan jalan terus dan tadi supporting memang sudah ada tapi kan belum semua belum banyak gitu. Abah pernah menitipkan kepada kami bahwa kata Abah dalam usaha kita sepertiga dari keuntungan itu adalah untuk pengabdian kepada Banua. Sepertiga lagi, gitu ya, iya, sepertiga lagi itu untuk bagaimana mengembangkan usaha, sepertiga lagi untuk kehidupan kami keluarga sehari-hari. Nah jadi kadang-kadang malah lebih dari sepertiga itu karena ukurannya kan cinta. Yang namanya cinta itu kan kalau sudah kita cinta, ya sudah berapa rezeki yang kita punya itu yang kita dahulukan. Dulu pada saat keadaan perusahaan kita lagi berjuang, Abah selalu bilang utamakan gaji pemain dulu. Kalau karyawan mungkin masih bisa kita ajak, tapi kalau pemain mereka biar fokus dulu dengan pertandingan. Supaya spiritnya tetap terjaga. Iya. Ini adalah salah satu amanah yang diberikan kepada kami untuk menjaga semangat
daripada para pemain tersebut agar terus berjuang untuk mengharumkan nama Banua. Oke, yang menarik adalah seperti ini, ketika mimpi orang tua atau yang founding father ini sudah apalagi sudah tidak ada, almarhum sudah tidak ada, ibu juga sudah nggak ada. Kadang-kadang kan ada goyah-goyahnya di layer 2 nih, di layer anak dan juga mungkin nanti di cucu. Nah, bagaimana tetap menguatkan visi misi ini, tetap menguatkan amanah ini, padahal orang tua sudah nggak ada loh gitu loh. Ya, yang tadi saya bilang ada 8 nilai kan, 1 cinta, 2 keluarga, 3 persatuan dan kesatuan, 4 semangat atau spirit, 5 pride of Banua, kebanggaan, kehormatan daripada Banua, ke-6 itu loyalitas tanpa batas, ke-7 istiqomah, ke-8 ini legacy, ini warisan. Kalau kita tidak bisa menjaga warisan dari abah mama kita ini bukan anak yang berbakti. Sedangkan kita ini apalagi yang tersisa selain ingin jadi anak yang berbakti. Itulah yang membuat kita tetap bersemangat, tetap istiqomah, ya mohon doa, mohon bimbingannya. Jadi walaupun dalam keadaan sulit, ketika kemarin ekonomi kan katanya lagi gitu, tetap aja pokoknya pemain harus diutamakan ya. Dua periode seperti itu. Kita pernah jatuh sampai divisi 2, dulu namanya divisi 2. Terus naik ke divisi 1, naik divisi utama, baru naik ke Liga 1. Nah, itu kan perjalanan yang sangat panjang. Kemudian 2015 dibukukan waktu itu kan kompetisi. Abah pas lagi sakit, saya nungguin Abah di Medistra, Rumah Sakit Medistra Jakarta. Saya sampaikan, Abah bilang, ingat ya, mau liganya bubar, mau liga apa, Barito Putra tidak boleh bubar. Mau nanti pakai liga kampung, liga apa, tapi itu adalah kebanggaan. Jaga terus, kata Abah amanah. Nah, ini yang membuat kita selalu bersemangat. Selalu mengingat apapun itu harus kita dahulukan kepentingan Barito Putra. Bahkan ketika kondisi perusahaan sedang tidak baik, itu yang diutamakan ya. Bismillah. Oke, luar biasa. Tidak semua orang bisa melakukan ini dan itu tadi ketika sejarah mengatakan biasanya mimpi itu semakin pudar ketika generasi semakin panjang ya gitu. Nah, Bang, ke depannya kan tadi Abang bilang bahwa anak cucu juga dikasih kesempatan. Tetapi kayak Abang dan adik-adik kan lebih positioning lebih di manajerial lah gitu lah, untuk tidak terjun ke ke lapangan. Nah, kalau misalkan kan pasti ada kebanggaan nih kalau sampai ada 1 atau 2 atau yang masuk. Apakah tidak disekolahkan misalkan di luar supaya bisa jadi gitu ada salah satu cucu-cucu dari atau cicit ya berarti ada cucu atau cicit mungkin dari almarhum itu. Adakah pernah yang ditawarkan untuk betul-betul supaya jadi? Salah satu kami melakukan kerjasama dengan sekolah sepak bola Real Madrid itu kan berharap suatu saat anak-anak ya gitu ya. Tidak hanya keturunan abah dan mama saja, tapi seluruh masyarakat Banua diberikan kesempatan yang sama karena kita ini kan pada dasarnya keluarga. Salam Barito itu kan kekeluargaan. Jadi keluarga Banua adalah keluarga kami juga. Kami yang penting keluarga Banua bisa menjadi tim inti dari senior, itu sudah merupakan kebanggaan untuk kami. Nanti bayar nggak? Ya kalau memang kami sekolahkan ya tidak bayar. Oke, kalau di sekolahkan kalau kami sekolahkan. Karena kami punya 2 kan, kalau sekolah sepak bola Real Madrid itu murni beasiswa bagi orang-orang yang tidak mampu. Bagi orang yang kalau sekolah olahraga Barito Putra itu baru mungkin ada sekedar iuran untuk mereka. Ya. Ini siap-siap berbondong-bondong nih yang nonton ini kan berharap untuk bisa masuk. Oke, nanti putra terbaik bisa di beasiswa atau bisa juga belajar di sekolah Barito Putra. Kita masih akan ngobrol masih dengan Bang Hasnur sesaat lagi. Pemirsa Duta TV masih dengan Bang Hasnur dan kita ini lagi ngobrolnya di lapangan Stadion 17 Mei. Ternyata angka 17 Mei dan nama lapangan ini juga ada sejarahnya dan kaitannya dengan Barito Putra. Cerita sedikit Bang soal 17 Mei ini, lapangan 17 Mei ini. Iya, jadi ini merupakan stadion keramat daripada Barito Putra. Kita memang pernah pindah ke Stadion Demang Leman pada saat kita masuk di Liga 1 tahun 2013 dan 2014. Tapi saya yakin supporter yang mencintai Barito Putra tidak bisa meninggalkan stadion keramat ini. Disinilah Barito Putra membuat sejarah mulai dari awal didirikan tahun 1988. Di sini banyak cerita-cerita nostalgia kita, suka dan duka kita. Bahkan pada saat kita jatuh juga ke divisi 2 yang tadi saya sampaikan. Ya, saksi sejarah ini mari kita jaga sama-sama. Mari kita rawat sama-sama. Ini adalah kebanggaan kita, kehormatan kita.
Dan saya yakin masyarakat yang mencintai Barito Putra menginginkan infrastruktur yang lebih baik. Oke, mimpinya masyarakat Kalimantan Selatan, orang Banua itu stadionnya lebih layak katanya. Kalau dari sisi kondisinya, ini seperti apa sih stadion kita, apalagi dibanding mungkin Abang kan sudah keliling-keliling nih ke stadion di daerah lain ya. 17 Mei ini seperti apa? Apa yang harus dibangun pertama kali? Tadi kan sudah bicara ini memang infrastruktur dan memang sedang direncanakan juga untuk perbaikan. Ya, kalau kita boleh mencontoh yang baik, kita lihat Kalimantan Timur bagaimana mempunyai infrastruktur, maksud saya stadion yang banyak sekali bertaraf internasional dan sudah terbukti kan mereka menjadi tuan rumah PON dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, inilah yang saya idam-idamkan. Berharap sekali kalau misalnya saudara kita Kalimantan Timur saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya. Jangan-jangan Hasnur mau bikin? Kalau keinginan ya pasti ada. Pasti ada ya. Tapi mungkin kemampuan yang belum. Oke, jadi kalau iya ya kemampuan. Ini kira-kira kalau bangun yang representatif itu berapa M sih, Bang? Saya pernah tanya, katanya ya tergantung seperti apa yang maunya kita. Tapi mungkin yang layak itu mungkin sekitar 200 miliar mungkin. 200 miliar. Kalau tidak salah anggaran KONI untuk membangun itu kecil sekali ya kemarin untuk renovasi ya. Sekitar di bawah 20 M ya kalau tidak bertahap salah. Mungkin maksudnya. Jadi awal mungkin 13 miliar kalau saya tidak salah. Ya itu mungkin baru bisa sedikit. Artinya memang juga renovasi ya, bukan bangun dari awal. Ya mudah-mudahan lah selanjutnya ada. Tapi tetap 17 Mei adalah kenangan, 17 Mei adalah legacy yang harus jadi kalau toh mau ditingkatkan secara ya kelayakannya saja kali. Iya. Baik, Bang, kalau kita bicara soal ya dunia olahraga tapi juga ada kaitannya dengan bisnis. Ketika misalkan pada suatu saat ini di-manage lebih profesional lagi. Sekarang sudah profesional, akan tambah profesional, apalagi kan mimpinya sampai tingkat dunia begitu kan. Otomatis kan diperlukan supporting dan juga diperlukan tidak hanya material saja, juga banyak hal gitu ya. Kalau seandainya nanti ada yang support, sharing saham lah dalam tanda kutip. Memungkinkan tidak untuk Barito? Selama nilai-nilainya bisa kita jaga sama-sama. Karena yang tadi saya sampaikan bagaimana amanah Abah jangan sampai olahraga ini dicampur adukan dengan hal-hal yang lain. Yang tidak murni olahraga lagi. Kalau memang dia pure bisnis untuk meningkatkan dari segi industrinya, kemudian akhirnya hanya semata-mata untuk olahraga, untuk sepak bola khususnya, ya bisa kita diskusikan sama-sama. Tentunya Abang ini kan juga terjun di politik nih ya. Tidak menjadikan olahraga ini sebagai jualan politik? Ya, kalau saya boleh bercerita, ini warnanya kan kuning. Ya, orang akan mengidentikan dengan partai Abang nih. Iya, seperti itulah. Tapi jangan lupa sejarah. Dulu warnanya kita apa? Pada saat tadi saya bilang bahwa 3 jersey itu salah satunya adalah edisi 30 tahun. Itu untuk mengenang bagaimana kita prestasi kita semifinalis tahun 1995 dengan jersey warna merah, menunjukkan semangat. Jadi kita ingin mengulang itu semua. Jadi dari awal Abah selalu bilang bahwasanya Barito Putra adalah sepak bola. Barito Putra adalah keluarga besar Banua. Jadi harus mempersatukan masyarakat, bukan malah sesuai kepentingan golongannya. Jadi Abah pun walaupun beliau adalah tokoh politik juga menjadikan Barito Putra ini memang untuk pemersatunya, bukan untuk kepentingan politik. Betul. Ini adalah milik masyarakat. Ini adalah yang mempersatukan masyarakat. Sudah selayaknya lah tidak dicampur adukan dengan politik. Tapi bagaimana Abang bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa berbeda loh jalan politik Abang dengan kecintaan Abang terhadap olahraga dan juga manajerial Abang di Barito Putra. Orang kadang agak ini ya sama aja, ini pasti jualan politik gitu. Barito didirikan 1988, jauh sebelum bapak saya turun di politik. Jadi bisa dilihat dari sejarahnya saja bahwa duluan Barito daripada Abah turun di politik. Jadi tidak mungkin Abah akan membawa Barito ke politik untuk kepentingan Abah, dan itu sudah Abah buktikan selama karir Abah di politik. Jadi ini betul-betul ingin dijadikan alat pemersatu ya. Baik, nah kalau kita bicara ke masyarakat
Kalimantan Selatan. Pernahkah ada yang datang gitu loh kepada abang gitu loh untuk ya kan ada ya anggap level tarkam lah bang ya gitu ya. Yang ingin nanti secara jenjangnya oke ini belum sampai sekolah ya tapi secara jenjangnya supaya nanti dilihat dan masuk kepada skuadnya Barito Putra bisa nggak? Oh iya Pernah ada yang seperti itu? kita justru jemput bola dalam artian kita datang ke daerah-daerah membawa Barito Putra pertama dulu untuk silaturahmi, kedua untuk melihat apa ada bakat-bakat kita di daerah yang bisa kita rekrut untuk Barito Putra. Tidak hanya Barito Putra senior tapi nanti usia 19, usia 16 ataupun yang lebih bawahnya lagi. Oleh karena itu kalau menurut saya justru sangat berharap sekali kalau memang ada bakat-bakat yang terpendam maksud saya yang tidak terpantau oleh kami, tolong kami di sini terbuka. Iya, kita terbuka sekali karena di sini tempat kita, ayo kita sama-sama. Oke, abang kan di dalam manajerial tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Ada tim yang digunakan, selain tadi yang di tim lapangan tentunya. Nah ini merekrut orang-orang tim yang terbaik ini seperti apa, bang? Ya pertama dulu saya utamakan adalah mantan-mantan pemain dulu. Oke, sehingga paham ya. Betul, dengan begitu mereka paham betul bagaimana sejarahnya, terus kemudian juga mereka akan menjaga nilai-nilai sepak bola itu. Kemudian yang kedua tentunya juga orang yang dari awal ikut serta mendirikan Barito Putra ini sehingga dia tahu apa sih sebenarnya di balik Barito Putra ini. Gitu. Nah yang ketiga kita tentu juga mengetahui bahwa cintanya masyarakat itu berbeda-beda dan menunjukkannya juga dengan cara yang berbeda-beda. Nah dari situ biasanya mereka menunjukkan sendiri seperti apa sih sebenarnya mereka inginkan dari Barito Putra. Ada yang terbuka nggak ngomong sama abang itu kritikan dan lain sebagainya terkait Barito Putra atau juga masukan yang positif? Di zaman sosial media ini saya pikir kan semuanya terbuka. Iya, jadi saya sangat terbuka dan saya menerima itu dengan benar-benar bahagia justru karena menurut saya itu tanda cinta beliau itu kepada Barito Putra. Kritik terpedas yang paling menohok gitu lah yang pernah masuk ke abang seperti apa, bang? Saya nggak pernah ingat kritik-kritik pedas karena saya pikir itu jadi motivasi saja. Saya jadi motivasi saja. Mungkin ini aja sih bahwa mana pemain asli Banuanya gitu. Pertanyaannya sekarang kalau menurut saya sih dan itu justru jadi motivasi buat saya. Betul, ini mana dong tunjukkan prestasi kalian gitu ya. Terakhir saya masih ingat itu ada Agi Pratama. Ada Agi Pratama yang musim lalu bermain di PSM. Kita bangga Agi Pratama bisa bermain di klub sebesar PSM. Oleh karena itu kami berharap nanti Agi akan mencari pengalaman di klub-klub yang lain. Pada saat nanti dia sudah mendapatkan pengalaman itu dia bisa kami akan menerima dengan tangan terbuka. Bang, hidup itu kan tidak selalu gembira, tidak selalu prestasi. Tadi abang juga sudah ceritakan jatuh bangunnya juga Barito Putra pernah sampai tidak aktifkan karena memang kompetisinya di off kan. Nah dibekukan. Ketika sejauh ini memimpin Barito Putra, kondisi yang boleh dikata terendah apa yang pernah dialami khususnya secara pribadi yang merasakan sehingga abang harus bangkit juga Barito Putranya dan solusinya apa, tapi kita tahan dulu. Kita masih berbincang masih bersama Bang Hasnur. Pemirsa Duta TV, hidup itu bukan hanya tentang prestasi, kebahagiaan, kebanggaan, tetapi kadang-kadang tentang kejatuhan, kegagalan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bangkit. Posisinya seperti itu, Barito dan abang secara pribadi yang menjadi manajernya pernahkah berada pada posisi terendah dan bagaimana membangkitkan itu untuk akhirnya bisa kembali leading lagi seperti sekarang? Ya, kita pernah degradasi mulai dari waktu itu ke divisi utama, terus turun lagi ke divisi 1, turun lagi ke divisi 2. Dan itu merupakan sebuah pengalaman yang harus kita jadikan pengalaman berharga, menjadi modal kita agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Itu apa penyebabnya, Bang? Ya kita memang kalah bersaing saja. Kalah bersaing karena pada saat itu memang keadaan perusahaan kita Hasnur Group yang menyokong sepenuhnya Barito Putra ini dalam keadaan yang lagi berjuang, lagi membangun. Otomatis kita tidak bisa seperti klub-klub yang lain yang pada saat itu lagi disokong oleh APBD. Jadi saya pikir
itu menjadi pembelajaran yang berharga untuk kita. Dan kita makanya benahi dulu dari segi manajemennya agar tidak terulang lagi. Dan alhamdulillah semenjak kita kembali ke Liga 1 tahun 2013 ini setelah juara divisi utama di 2012 itu insya Allah akan menuju yang lebih baik. Oke, baik. Secara pribadi kan itu kita urut-urut kondisinya adalah karena kita kalah bersaing, karena kondisi keuangan dan lain sebagainya. Tetapi kan secara pribadi pasti ada rasa hopeless ya. Aduh, kok ini kita terdegradasi. Nah, abang sendiri untuk bangkit akhirnya kita berjuang lagi kan agak sulit sebetulnya ketika kita di bawah untuk kembali memberikan semangat bagi diri sendiri. Apalagi kan abang harus memberikan semangat kepada seluruh pemain. Ya, saya pikir waktu itu kita memang tidak melakukan pembinaan usia dini. Sekarang terbuktikan begitu ada kompetisi usia 16, usia 19. Oh, ada layering ya Bang ya? Kemudian kita juga bisa membuktikan usia 19 menjadi peringkat 3 seluruh Indonesia. Usia 16 semifinalis, peringkat 4. Ini membuktikan bahwa kita punya calon-calon pemain yang akan bisa mengisi tim senior nantinya. Jadi kita nggak khawatir bahwa suatu saat mereka akan bisa kita betul-betul maksimalkan untuk kepentingan tim senior, insya Allah. Oke, Bang, kalau kita bicara sepak bola, itu tidak melulu bicara soal tim. Timnya sudah oke, profesional, sudah sportif, tapi kan ini juga bicara penonton. Loyalnya penonton, supporter yang demikian mencintai. Daerah lain terbukti saking cintanya akhirnya bikin kerusuhan, saking cintanya akhirnya malah bikin onar. Abang sendiri punya pendapat apa dengan kondisi-kondisi seperti ini? Saya menilai justru nilai ke-6 yang loyalitas tanpa batas itu adalah milik supporter kita. Terbukti pada saat kita turun sampai divisi 2, supporter tidak pernah meninggalkan kita, malah memberi semangat kepada kita. Tahun 2018 puncaknya tidak ada denda yang diberikan oleh Liga kepada kita. Artinya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh supporter. Nah, ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Ditambah lagi kita mendapat award yaitu tim paling fair play. Dalam artian kartu kuning, kartu merahnya paling sedikit dibandingkan kontestan yang lainnya. Ini menunjukkan pemain-pemain kita bisa mengontrol emosinya, tidak melihat menang dan kalah saja, tapi bagaimana kita menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai fair play dan sportivitas. Kenapa sampai supporter Barito Putra ini bisa tertib dan juga pemain tadi bisa melakukan minimal kesalahan, minimal pelanggaran gitu ya? Komunikasi apa yang dilakukan oleh abang selaku manajernya dan juga oleh tim pelatihnya agar supporter dan juga tadi pemain bisa on the track? Mungkin sama-sama mengalami pengalaman jatuh sampai ke divisi 2. Jadi karena mempunyai nasib yang sama, kita tentu tidak ingin mengulangi kejadian tersebut. Oleh karena itu kita berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu salam Barito adalah kekeluargaan, karena kita adalah layaknya sebuah keluarga. Kita harus saling support, kita harus saling tolong-menolong, kita bagaimana mencari solusi terbaik agar Barito Putra ini bisa membanggakan masyarakat Banua dan Banua kita yang kita cintai. Bang, abang kan posisinya juga sekarang punya amanah lain. Selain juga ada perusahaan, terus juga ada di Barito dan juga di Dewan ya. Nah, bagaimana membagi waktu itu antara tugas, juga di bola, juga di perusahaan? Itu kan lumayan, itu waktunya juga cukup padat. Saya tidak bekerja sendiri. Saya tidak berusaha bahwa ini adalah one man show, tidak. Tapi seperti layaknya sebuah sepak bola, ada yang jadi penjaga gawang, ada yang jadi pemain belakang, ada yang jadi pemain tengah, ada yang jadi striker, sesuai tugasnya masing-masing. Begitu pula dalam manajemen, baik itu perusahaan, politik, ataupun Barito Putra, kita harus bekerja sama layaknya sebuah tim. Jadi sekali lagi saya ulangi, kenapa tadi bilang kekeluargaan, itu maksudnya kita ini keluarga. Jadi semua itu punya tugas masing-masing, ya semuanya harus bergerak bersama-sama. Ayo kalau kita menyatukan langkah kita, membulatkan tekad kita dan niat kita, insya Allah apa yang kita cita-citakan diijabah oleh Allah. Baik, untuk kontribusi kepada daerah Banua kita tercinta. Tadi Barito sudah dengan segala sesuatunya. Tetapi kepada dunia olahraga secara umum untuk di Kalsel kan boleh dikata kalau dari sisi prestasi kan masih biasa ya Bang ya, belum terlalu moncer. Apa yang ingin Abang sarankan? Terutama juga mungkin ke pihak-pihak yang memang berwenang atau juga mengurusi ini. Saya menilai bahwa perjalanan panjang Barito Putra ini tentunya tidak dilakukan hanya oleh
keluarga abah dan mama saja. Tapi ini adalah semuanya masyarakat Banua mendukung, memberikan doanya, memberikan supportnya. Saya yakin ini hanya tinggal menunggu waktu saja lagi. Jadi bagaimana mulai dari pemimpin kita di provinsi Pak Mandirin sampai juga ke supporter, terus juga dibimbing oleh para alim ulama, terutama oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Judianor yang selalu memberikan bimbingan kepada kami semua, dan doanya beliau juga, doa masyarakat semua. Saya yakin di perjalanan panjang yang sudah 31 tahun ini, insya Allah apa yang kita cita-citakan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Kenapa masih boleh dikata begini? Ini agak unik nih, Barito Putra, Abang dan juga Hasnur itu tetap menyatukan antara tadi religi, supporter, sportivitas di dunia olahraga. Bukan hal yang terpisah. Kadang-kadang kan olahraga aja gitu loh, agama aja. Tapi ini dijadikan satu, bahkan ketika misalkan ulang tahun dan lain sebagainya itu juga sisi religiusnya tetap kental menguati sini. Iya, karena pertama dulu kita semua diajarkan oleh Abah dan juga oleh guru kita, Guru Zudi, ini harus diniatkan ibadah, kata beliau. Karena kan tujuannya ingin membahagiakan masyarakat Banua. Dengan membahagiakan, insya Allah ada nilai-nilai ibadah di situ. Kemudian kita juga masyarakat yang sangat religius. Terus di balik itu semua ada generasi muda yang ingin mencontoh pemain-pemain bola idolanya. Oleh karena itu karakter, attitude, akhlak dalam hal ini harus betul-betul ditunjukkan yang baik supaya bisa memberi contoh kepada generasi muda, adik-adiknya yang ingin menjadi pemain bola nantinya. Oke, Bang, tadi di awal sudah dikatakan bahwa salah satunya tujuan dari Barito Putra adalah legacy, menjadi sejarah dan yang tidak hanya selesai dituliskan, tapi berlanjut tentunya. Berlanjut sampai kapanpun. Nama besar ini ketika Abang sudah tidak ada pun mungkin akan dilanjutkan. Nah, persiapan apa yang paling utama dilakukan agar itu tadi ketika ini mungkin beralih zaman, beralih generasi, nilai tidak berkurang, nilai tetap bisa dijalankan dan Barito Putra tetap berkibar. Seperti yang diinginkan oleh pendirinya founding father yaitu Bapak Haji Sulaiman Hamid. Kita punya program jangka panjang, bahwa harapan kita suatu saat nanti apa yang kita lihat saat ini itu tentu akan sangat berubah nantinya ke depan. Kita insya Allah ke depan kita akan punya lapangan latihan sendiri. Tidak menutup kemungkinan juga kita ingin punya stadion sendiri. Dalam hal ini paling tidak kita yang mengelola stadionnya. Supaya seperti Bali United misalnya, mereka kan diberikan hak mengelola untuk mengelola stadion mereka sendiri. Kemudian yang ketiga lagi kita punya akademi sendiri, yang mana kita bisa mencetak pemain sebanyak-banyaknya. Dan di situ juga nilai-nilai akan diberikan gitu ya. Betul. Karena yang utama ya tadi kami sampaikan bahwa mereka karakter dulu, mentalnya dulu yang kita inginkan. Selain skillnya, kita harapkan bisa sesuai yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya lagi, kita berharap kompetisi itu jalan. Kompetisi dari usia dini sampai yang senior juga. Maksud saya di Provinsi Kalimantan Selatan. Di situ jadi layering akan ketemu ya orang-orangnya ya. Betul. Nah, kemudian bisnisnya juga. Bisnisnya harus memang benar-benar menuju industri. Kita berharap nanti para pemain Barito Putra setelah mereka selesai karirnya di sepak bola, mungkin ada yang mau jadi pelatih. Mungkin siapa tahu mereka juga ingin ikut nanti sebagai manajemen di sini, atau mereka juga ingin ikut berbisnis. Apapun itu yang berhubungan dengan Barito Putra. Jangan sampai jadi pensiunan pemain olahraga tetapi hidupnya menyedihkan begitu. Betul. Ya. Jadi itu yang dipikirkan ya. Oke. Baik Bang, kita waktunya sangat terbatas. Sampaikan pesan kepada generasi muda Banua kita, tentunya juga harapan-harapan positif terkait Barito Putra. Silakan Bang. Ya, kami yang mewakili keluarga besar Barito Putra, pertama mengharap doa dari seluruh masyarakat Banua, Kalimantan Selatan tercinta. Kami di sini hadir karena cinta dan pengabdian kepada Banua tercinta melalui sepak bola dan ingin mengharumkan nama Banua melalui prestasi tertinggi sepak bola Barito Putra. Doa sangat kami harapkan, support dan dukungan baik ke stadion maupun di luar stadion sangat kami harapkan. Dan terutama untuk generasi muda, berlatihlah dengan sebaik-baiknya. Kami di sini juga menyiapkan sekolah olahraga Barito Putra apabila ingin menjadi pemain sepak bola. Karena kami berharap suatu saat nanti PS Barito Putra dihuni oleh
banyak pemain-pemain yang asli Banua, Kalimantan Selatan tercinta. Amin. Allahumma amin. Terima kasih, luar biasa sekali obrolan yang banyak. sangat inspiratif. Insya Allah ini bisa memberikan harapan juga, terutama mereka yang memang sangat cinta kepada sepak bolaan ini. Barito Putra adalah harapan untuk Banua. Terima kasih Bang, selamat sore dan sukses selalu. Baik, pemirsa Duta TV, pada akhirnya sportivitas adalah terkait karakter dan attitude. Karena itulah yang harus dibangun oleh para pemain dan hidup sepak bola Kalimantan Selatan. Salam Barito. Kekeluargaan.